awas nih bun, diam-diam pelakor itu ternyata memanfaatkan satu titik lemah suami ini supaya suami itu nggak kunjung memutuskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, seperti yang selalu saya bilang bun, bahwa pelakor itu punya berbagai macam cara untuk menaklukkan hati suami bunda. Bahkan ada klien saya nih bun, beliau ini tadinya diselingkuhi suaminya dengan wanita teman kerjanya. Karena beliau masih ingin berikhtiar menyelamatkan rumah tangganya, akhirnya beliau memutuskan ikut bimbingan saya dan memaharkan cincin Anira yang sudah saya tirakati khusus untuk hajat beliau supaya lebih menarik di mata suaminya. Nah, beliau sengaja memilih sarana cincin Anira daripada sarana buka aura yang lain. Karena waktu itu aura beliau ini cukup redup dan butuh pembersihan. Nah, kalau saya lihat karakter dan aura beliau ini cocok untuk menggunakan cincin Anira. Nah, jadi harapannya penyelarasan energinya itu akan jauh lebih mudah. Setelah beliau melakukan penyelarasan energi cincin Anira ini kurang lebih selama 2 minggu ya, sambil melakukan tips-tips dari saya, qadarullah pun suami beliau ini mulai ada perubahan. Ya, yang tadinya kasar itu jadi lembut. Yang tadinya jarang di rumah, nah sekarang itu lebih betah di rumah. Ya, yang tadinya susah diajak ngomong, nah, jadi lebih enak ngobrolnya dan auranya pun itu lebih bersahabat. Nah, masalahnya bun, meskipun sikap suami ini sudah baik ke klien saya, nah ini suami klien saya ini nggak langsung memutuskan selingkuhannya. Maka di sesi konseling saya yang ke-7, ya, beliau cerita sama saya bahwa suaminya ini aslinya itu lembut banget orangnya, pendiam dan orangnya tuh nggak tegaan gitu. Nah, ternyata ini tuh bun, akar masalahnya. Jadi, si pelakor ini tahu kalau suami klien saya ini, yang dia rebut ini, tipenya itu nggak bisa tegas, nggak tegaan, nggak enakan. Jadi, agak cenderung diam tapi lembut. Nah ini bun, setiap karakter suami itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, itu ibarat dua sisi mata uang. Dan kita harus tahu dua sisi mata uang dari suami kita. Ada suami nih yang keras kepala, dominan, tapi tegas. Tapi ada juga suami yang lembut, gak macem-macem, tapi gampang banget dipengaruhi. Suami tipe ini itu memang gampang kalau dikasih tahu. Kita mau ngasih pengaruh itu kayak lebih mudah gitu. Ya kalau kita yang didengerin bun. Kalau wanita lain yang dia dengerin gimana? Kan sama aja nih. Dia mudah disetir dan diombang-ambing. Di satu sisi si suami di sini tuh pengen jaga perasaan istri, tapi di sisi lain dia tuh pengen jaga perasaan selingkuhannya. Padahal suami dengan karakter seperti ini itu akan mudah sekali diserang was-wasnya setan. Makanya dia mudah sekali untuk kena pengaruh energi negatif pelakor. Kasus klien saya ini bisa jadi ada kemungkinan si pelakornya juga pemain pelet. Itu kata orang-orang yang kenal betul sama si pelakor, yang akhirnya ngasih tahu ke klien saya. Karena itu saya minta beliau untuk melakukan pembersihan energi negatif pelakor tadi dengan sering membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1-5 dan ayat 102 dengan penuh penghayatan. Nah, caranya gimana? Oke, caranya bun, ketika suami di sini sedang tidur, bunda perdengarkan ayat-ayat ini tuh pelan-pelan. Nah, ini bunda bisa ambil posisi tuh di sebelah suami ya, lalu bunda buka Al-Quran ya, lalu niatkan ila ruhi wa jasadi. Nah, lalu bunda sebut nama suami bin nama ayahnya. Lalu bunda niatkan untuk mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah ke hati suami supaya belenggu-belenggu perasaan lemah suami ini hilang. Nah, yang kedua, bunda baca surah Al-Baqarah ayat 1-5 dan ayat 102 perlahan-lahan dengan tartil. Ya nggak harus keras-keras ya bun, yang penting tuh bisa didengar oleh telinga suami. Dibacanya berapa kali? Yang jelas akan lebih afdol kalau bilangannya itu ganjil. Jadi bisa 3 kali, ya 7 kali atau 11 kali dan seterusnya. Setelah bunda membaca surah tersebut, maka bunda silakan peluk suami bunda. Dan bunda bisikan kata-kata di telinga suami. Ayah cintanya hanya untuk bunda saja. Ayah kuat.
ayah adalah suami terbaik untuk bunda. Dan bunda adalah wanita terbaik untuk ayah. Gak ada yang lain. Yang lain hanya bisa membuat ayah sengsara. Ayah sayangnya cuma untuk bunda dan anak-anak. Nah, silahkan bun, ini bisa dipraktekkan setiap malam. Dan pastikan setiap hari itu bunda pupuk egonya, ya ego suami bun. Tumbuhkan rasa percaya dirinya dan yakinkan pada suami bahwa bunda siap dengan segala resikonya kalau sewaktu-waktu si pelakor ini melakukan intimidasi. Ya entah itu mengancam bunuh diri, mengancam santet, ya, mengancam lapor polisi dan sebagainya. Pokoknya intinya bun, di kasus klien saya ini butuh adanya kekompakan, ya, dan keselarasan antara beliau, ya, dengan suami beliau supaya suaminya ini tuh lebih kuat, lebih percaya diri dan lebih berani mengambil keputusan. Karena saya yakin bun, suami beliau ini itu juga akan melihat dan menimbang siapa sih di antara istrinya dan selingkuhannya yang lebih berani untuk mendampinginya dengan segala resiko atas keputusannya. Nah, semoga kasus klien saya tadi bisa kita petik pelajarannya ya bun, bahwa setiap suami itu punya celah yang bisa dimasuki wanita manapun, termasuk suami yang lembut, penyayang, dan gak tegaan. Ya, makanya ketika dihadapkan pada situasi semacam ini, kita butuh ikhtiar yang ekstra, baik secara lahir maupun spiritual, karena bagaimanapun hati suami itu dalam genggaman Allah. Baik, semoga video ini bermanfaat, dan jika bunda ingin dibimbing seperti klien saya, silahkan bunda bisa langsung saja menghubungi nomor yang tertera di sini atau klik link di deskripsi video. Baik, saya Bunda Ai pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.